Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi kembali pemirsa. Pada kesempatan kali ini, video ini akan membahas tentang akan dikajinya PUBG, ya, game online yang sangat terkenal itu, dengan fatwa haram oleh ulama Malaysia dan siap-siap dikaji pula oleh Majelis Ulama Jawa Barat. Pertanyaannya, kenapa kok PUBG ini bisa menjadi haram? Nah, itu kita bisa lihat, kita bisa simak sama-sama, kita kaji sama-sama, kita analisa sama-sama. Ini berawal dari peristiwa penembakan di New Zealand beberapa hari yang lalu, dan ini sangat membuat kita berduka, sangat membuat kita sangat sedih. Nah, pertanyaannya, apa yang melandasi orang bisa melakukan hal tersebut? Bisa jadi karena banyak faktor. Salah satu faktor yang sudah dibahas di video sebelumnya, mungkin tentang fatwa radikal di Eropa, ya, yang membuat orang merasa terancam terhadap Islam. Yang kedua, kita bisa lihat mungkin ada faktor lain yang kemudian dianalisa oleh para ulama sehingga mengatakan PUBG ini menjadi salah satu penyebabnya. Karena kita lihat salah satu pemainnya, salah satu teroris itu mengunggah langsung secara live streaming kejadian tersebut persis seperti bagaimana game-game online semisal PUBG dan lainnya itu dimainkan. Ini tentu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian, jangan-jangan PUBG ini bisa memicu orang untuk melakukan hal tersebut, atau bisa membuat kejadian-kejadian serupa akan terulang. Maka itulah kemudian dikaji untuk dikeluarkan fatwa haram dari MUI Jawa Barat dan Malaysia. Kita bisa lihat bahwa game PUBG itu kita melihat secara jernih, secara kita analisa secara benar bahwa the player unknown battleground atau disebut PUBG, ya, para ulama Malaysia menyebutkan bahwa penyebabnya adalah bahwa dilarang karena mendorong generasi muda ke arah terorisme dan mengikis rasa kasih sayang sesama manusia. Jadi itu bisa memicu tindakan terorisme yang pertama, yang kedua menimbulkan menghilangkan rasa kasih sayang terhadap orang lain. Yang kita bisa lihat, beliau mengatakan, ya, Mufti Negeri 9 Datuk Muhammad Yusuf Ahmad, dia mengatakan bahwa saya yakin game ini telah direncanakan dengan sengaja sejak lama, katanya. Kemudian tujuannya adalah membentuk pikiran generasi muda agar menikmati perang untuk bertarung dan menikmati kegiatan yang ganas. Datuk tersebut juga menambahkan permainan itu tidak pantas untuk umat Islam dan harus disingkirkan karena mudah diakses dan dapat dimainkan oleh siapa saja di laptop ataupun ponsel. Ya. Bukan tidak mungkin bahwa senjata api dapat dengan mudah diakses suatu hari nanti. Dan ketika senjata api ini mudah diakses oleh siapa saja dengan izin tertentu, yang nanti konsekuensinya adalah PUBG ini menjadi bagian dari kehidupan anak muda kita. Ya, kemudian kalau misalnya senjata api itu bisa diakses, kemudian PUBG ini sudah menjadi gaya hidup, maka apa yang terjadi? Ya, seperti yang kita lihat pada kasus New Zealand itu. Nah, pelaku penembakan yang merekam aksinya seperti game tersebut itu membuat 50 orang tewas di New Zealand, ya, dan lainnya mengalami luka-luka. Kemudian MUI Jawa Barat juga mengkaji penerbitan fatwa haram game online tentang PUBG, ya kan? Bahwa mereka MUI Jabar mengatakan pihaknya akan mengkaji dampak online game online PUBG, ya, untuk mengetahui apakah kajian seperti ini Selandia Baru sepenuhnya dikarenakan game online atau ada sebab-sebab lain, ya. Kalau kita lihat bahwa faktanya memang PUBG ini menarik. Jadi hampir sudah setahun di launching. Jadi ini sudah hampir setahun di launching. Yang minggu ini ketika video ini dibuat, ya mungkin hampir setahunan lah PUBG itu dirilis, ya, di dunia maya, dan sudah 30 juta
pengguna aktif setiap harinya yang telah dicapai oleh PUBG. Bayangkan 30 juta anak bermain PUBG setiap hari. Bukan anak saja, orang dewasa, remaja, banyak yang ketagihan oleh game PUBG itu. Nah, PUBG Mobile sangat sukses karena sudah diunduh 200 juta kali semenjak dirilis. 200 juta kali. Anda yang mungkin developer akan mengakui bahwa untuk mencapai downloadan 10.000 saja itu sudah sangat, kalau memang aplikasi tidak disukai ya sangat susah. Tetapi PUBG ini semenjak diluncurkan sampai hari ini sudah 200 juta kali diunduh oleh orang-orang. Ini juga, game ini juga telah dinobatkan sebagai game mobile terbaik tahun 2018 dari Google Play Awards. Nah, para pemirsa, kita bisa menganalisa kenapa ada fatwa haram itu karena dilihat dari mudorotnya. Ya, jadi mudorot ada sesuatu hal yang berbahaya yang kemudian itu membahayakan banyak orang, maka itu dibandingkan maslahatnya, dibandingkan kebaikannya, maka mudorot kalau lebih banyak itu bisa kemudian menjadi haram. Tapi yang menarik, ketika fatwa haram ini keluar itu kan hanya untuk umat Islam. Yang terjadi di New Zealand sebenarnya adalah umat Islam menjadi korbannya. Tetapi setidaknya kalau menurut saya pribadi bahwa fatwa ini ketika dikeluarkan dan statusnya adalah haram untuk umat Islam, ini bisa memicu agama-agama lain juga untuk melarangnya, sehingga yang memulai duluan adalah mungkin dari ulama-ulama agama Islam. Karena apa? Sejatinya meskipun ya pelakunya adalah di New Zealand adalah bukan dari orang Islam, tetapi menjadi korban justru orang Islam, tetapi secara keseluruhan, secara global bahwa PUBG ini memang mengajarkan kepada kekerasan. Dan kekerasan itu sebagaimana, jadi para ulama membandingkan, loh kok persis kejadian di New Zealand ini, ya kita lihat di videonya, yang walaupun sudah dihapus oleh Facebook, oleh YouTube sendiri, sudah kok persis dengan apa yang menjadi tampilan di game PUBG dan sejenisnya. Maka kemudian dianalisa, jangan-jangan gara-gara PUBG. Awalnya adalah bagaimana game ini menjadi, ini sebenarnya bukan game yang pertama tentang penembakan tentang perang. Bahkan di platform-platform sebelum mobil di HP, di laptop, kita bisa menemukan zaman dahulu juga di zamannya Nintendo, masih Sony, PlayStation 1, 2, itu sudah ada game-game jenis ini. Artinya, tetapi PUBG ini fenomenal gitu loh. 200 juta download, yang main setiap harinya 30 juta, bayangkan 30 juta pengguna aktif ya. Dan ini kemudian menjadi dikaji lebih dalam karena kok sama tampilannya dengan yang ada di New Zealand dengan game PUBG. Maka ini menjadi penting untuk kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, atau kita sebagai bangsa Indonesia untuk kemudian menerima atau menolak fatwa ini. Tetapi yang penting bagaimana agar kita bisa mencoba untuk menahan game-game kekerasan ini agar tidak berkembang di anak-anak kita, di murid-murid kita, atau di keluarga kita, minimal seperti itu. Karena kalau kita menunggu fatwa, itu bagi saya mungkin suatu saat fakta akan dikeluarkan, tetapi kita bisa mencegahnya lebih cepat jika sekarang kita bisa menghentikan kekerasan dan faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan di lingkungan kita. Maka ya para pemirsa, kita lihat bahwa bukan hanya ulama Malaysia dan MUI Jabar saja yang mengkaji, bahkan ulama-ulama negara lain sebagian sudah ada yang mengharamkan PUBG sejak awal. Maka mari kita berpikir jernih. Ya, ternyata game-game yang ada di HP kita, yang dimainkan oleh kita, oleh saudara kita, mungkin anak-anak kita, itu penuh dengan problem. Kita harus seleksi, sehingga apa yang terjadi sebenarnya adalah agar kita terbebas dari faktor-faktor penyebab kekerasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.